Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berbasis objek, dan kali ini sudah masuk ke pertemuan 5 ya. Nah, pertemuan 5 ini pembahasannya tentang contoh kasus atau latihan kasus. Jadi gabungan dari materi-materi sebelumnya ya. Kita lihat dulu nih review. Ini ada kasus 1 menggunakan buffer reader ya. Ini kasus 1, ini kasus 2 menggunakan scanner. Jadi dua inputan yang berbeda. Yang pertama itu dengan input stream reader yang sudah dibahas di pertemuan 3 ya, atau 2 gitu ya. Kemudian di kasus 2 ini inputan dengan scanner ya. Dan terakhir ada latihan kasus Java. Ini bisa dikerjakan nanti ya setelah mendengarkan atau mengerjakan di kasus latihan 5 gitu ya, contoh soalnya seperti apa ya, ini bisa dikerjakan sendiri ya. Oke, kita bahas. Jadi ada dua kasus di sini, kasus 1 dan kasus 2. Langsung aja silahkan dibuka netbitnya, kemudian buat package baru namanya pertemuan 5 atau part 5. Kita mulai yang pertama yaitu kasus array ya, ini ya, menggunakan input stream reader. Ingat, di sini menggunakan buffer reader ya, berarti kita harus import input output exception yang ini ya. Import Java, kemudian io ya. Terus tanda bintang kita import semuanya supaya bisa kebaca. Nama kelasnya adalah kasus array. Ya, kasus array. Lanjut ke bawah. Public static void main berarti dia merupakan satu fungsi utama di dalam file ini, udah sekaligus bisa di running ya. Dan jangan lupa kamu tambahkan nih IO exception karena kita menggunakan buffer reader. Input stream reader, key reader berdasarkan yang ada di keyboard ya, key reader, input stream reader, system in input ya. Kemudian kita membuat objek baru namanya input. Ini objek dari kelas buffer reader ya. Terus kita lihat di bawah ada tipe data apa aja ya. Ada I, J, ini integer, ini untuk perulangan biasanya ya, double. Ini total, kenapa dikasih 0? Karena biasanya ini untuk akumulasi dari hasil sebelumnya yang di atas ya, misalnya biasanya gitu. Kemudian string, ini ada kurung siku ini artinya apa? Ini adalah artinya dia berjenis tipe datanya adalah tipe data array, jumble ya kan, harga nih pakai ginian semua nih ya. Kita membuat objek baru ya, di sini ada jenis, ukuran, jumble, harga, jumhar, jumlah harga, pajak, tobar. Ini adalah string variabel tipe datanya. Kemudian indeks jangkauannya ada 10, kita samain semua nih, 10 semua nih ya, 10 kita samakan. Sistem out println, masukkan yang ini yang akan tercetak pertama kali. Yang akan tercetak adalah masukkan jumlah data. Terus kita disuruh input nih, J integer. Karena kita menggunakan ini buffer reader, otomatis kita harus menggunakan yang ini, parse integer. Bukan parse integer aja, karena kenapa? Karena J-nya ini adalah tipe datanya integer ya. Oleh sebab itu dia ininya parse integer. Input read line. Kalau di scanner, di scanner itu menggunakan next. Kalau di buffer reader ini menggunakan read line ya. Ini inputan. Jadi ini input nih, yang diinput adalah J ya. Turun ke bawah. Nah, karena dia array, kasus array kan judulnya, pasti ada for. Ini for untuk inputan nih sampai sini. Nah ya. Lalu ada dua for yang kedua ini untuk output. For yang kedua hanya untuk cetak aja, tinggal manggil ya, menggunakan sistem out print line. Data ke I, ini tinggal panggil. Karena dia variabelnya bertipe array, otomatis arraynya menggunakan variabel I bantuannya. Di sini maka menggunakan I juga, nama I ya. Ini indeks, untuk indeks, penentuan indeks ke 1, 2 yang kita input di for yang pertama. Nih, for yang pertama ini nih. Nah,
Ini for yang pertama, for inputan nih. Jadi kalau ada yang bingung, for-nya kok ada dua. Yang pertama ini untuk inputan, yang kedua for yang kedua untuk output. Ya. Ini inputan, kita lihat di sini. Ciri khasnya adalah merek helm KYT BMC jenis ini menggunakan I, berarti dia bertipe array. Input read line, kenapa read line? Karena dia menggunakan buffer reader yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan dia string, berarti langsung aja tanpa ada parse integer seperti ini, langsung input titik read line untuk yang string ya. Kalau jumble ya, jumble ini angka, berarti kita harus sesuaikan dengan tipe datanya. Integer, parse in, input, read line. Ya kan? Bedanya dengan yang string dengan yang angka atau numeric ini ya. Yang pertama nampil adalah data ke 1 misalkan ya, karena i-nya ini inisialisasi yang pertama adalah 1. Terus muncul gini kan. Dia akan muncul ketika J-nya di input berapa kali. Misalkan J-nya di input 2, berarti perulangannya, masih ingat pertemuan yang minggu keempat, video minggu keempat pembahasan yang lalu ya, ini adalah materi perulangan. Nah, array ini berhubungan erat dengan perulangan. Jadi kalau misalkan kita menguasain perulangan ini, maka array tidak jadi masalah ketika nanti kita dibuat suatu kasus yang berhubungan dengan array. Berarti ini form ini akan diulang sebanyak perulangannya berapa kali ya. Kalau 2 berarti 2 kali gitu ya. Terus ada fungsi if ini, if jenis, kalau jenis diisinya ignore case angka 1 ya, maka namanya KYT. Jadi di merek helm ini yang diinput adalah 1 atau 2 atau 3. Kita lihat di sini. Nggak ada ketentuan untuk BMC itu apa. Ya, 1 atau 2, tapi untuk yang KYT itu 1 nih, nama KYT ya. Jika ukuran equals ignore case ini untuk menghilangkan huruf besar dan huruf kecil, S besar S kecil tetap terbaca ya. Harga 8.000 kalau yang S ya. Jadi namanya KYT, kalau ukurannya S ini nih, kalau mereknya 1 dan ukurannya S, harganya segini, kalau M segini gitu ya. Kalau mereknya bukan di input KYT atau angka 1, berarti nanti akan muncul ini. Nah, di slide ada yang kurang ya. Di slide ini saya tambahkan sendiri nih, slide ini tidak ada keterangan ini, tidak ada. Nah, kamu tambahkan sendiri yang ini ya. Nama yang kedua adalah BMC. Kalau mereknya BMC dan ukuran S, harganya sekian. Terus ukurannya M, harganya sekian. Terus ukuran yang lain, harganya sekian gitu ya. Terus ini ketentuan untuk jumlah harga, harga dikali jumlah, pajaknya 10%, total bayar jumhar ditambah pajak, dan total adalah total 0 ditambah dari total bayar yang ini. Sehingga hasilnya kita akan coba nih ya, hasilnya seperti apa. Kita run file, run file, masukkan jumlah data. Kita jangan banyak-banyak, 2 aja dulu ya, data ke 1, input angka 1, jumlah beli 2 atau 3 ya, sorry, ini S, data kedua ini 2, ini M. Nah, oh iya, jumlah beli, sorry, jumlah beli, saya salah input ya. Sekali lagi run file ya, jumlah datanya 2, data ke 1, jumlah belinya 2, sedikit-sedikit aja, ukuran S, ini merek kedua 2, jumlah belinya 5, ukurannya M, hasilnya seperti ini. Kita lihat ya, ke atas, naik ke atas. Nah, ini adalah inputan nih, yang tadi for yang pertama, yang ini nih, for yang pertama yang ini ya, di input sebanyak 2 kali dari yang ini ya, dari J yang dimasukkan. Ini kan J nih, angka 2
Terus outputnya juga sama, diulang 2 kali. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Lihat aja, KYTS apakah 80.000? KYTS 80.000 benar ya. Yang kedua, BMC M 85.000. BMC kemudian M 85.000 benar. Nah, ini ya. Jumlah harga ini dikali beli ya, tadi ya, belinya berapa, ini jumlah harganya, pajak 10% dari ini ya, kemudian total bayar adalah yang tadi rumusannya ya. Nah, ini total bayar jumlah harga ditambah total ditambah total bayar, yang ini nih total. Ini total semuanya, kalau yang total bayar yang ini, sorry, ini total bayar, jumlah harga ditambah pajak. Ini hasilnya. Jadi untuk menghasilkan perulangan berulang inputan, kita harus menggunakan array ya. Outputnya juga berulang menggunakan array juga gitu ya. Oke, itu contoh kasus yang pertama, menggunakan buffered reader. Kalau yang kedua sekarang kita lihat ya, yang kasus kedua menggunakan scanner. Menggunakan scanner, kita tes sekarang, running array scanner. Karena dia menggunakan kelas scanner, berarti kita import juga nih. Boleh sebenarnya scanner aja, cuma untuk lengkapnya pakai tanda bintang aja. Berarti semua package yang ada di Java Util ini ya, kelasnya terpanggil karena menggunakan tanda bintang. Kita lihat di sini ada objek baru namanya input dari kelas scanner ya. Kemudian ada dua tipe data, dua variabel integer i dan jd. Ini integer, ini adalah variabel array, nm, kp, alamat. Nah, ya, ini indeksnya 10, string tanya, ini untuk perulangan ya. Terus kita lihat sekarang untuk yang kasus 2 menggunakan perintah do while. Ya, tidak menggunakan for. Ini untuk referensi tambahan nih, berarti menggunakan 2 ya. Kita cek nih. Di sini yang akan tampil pertama kali adalah masukkan jumlah data. Do, ingat ya, dikerjakan dulu, baru perulangannya dulu, baru kondisinya ya. Bentuknya seperti ini. Kita lihat, masukkan jumlah data. Karena dia menggunakan apa namanya scanner, berarti ini menggunakan next. Kalau tadi read, sekarang next, int ya, input titik next. Input adalah objek dari scanner ya, ini input. Terus kita lihat ini jd nya berapa yang diinput. Kalau 2 berarti perulangan ini akan diulang sebanyak 2 kali ya, perulangan ini nih, yang ini. For i sama dengan 1 ya, terus lanjut ke bawah nih, data ke 1, data kedua, kode pelanggannya apa, menggunakan i ini ya. Ini adalah variabel array, ada 11 seperti ininya i nya ya. Ini perulangan. Terus kita lanjut di sini. Di sini ada pencetakan data pelanggan PT Sentosa Jaya BSD Tangerang Selatan. Ini nggak masuk di dalam kurung kurawal buka dan tutup, berarti dia bukan masuk ke dalam perulangan, hanya dicetak 1 kali. Nah, kalau yang dicetak bisa berkali-kali, ini di antara ini kurung kurawal buka dan tutup, dan ini for untuk outputnya. Tidak ada yang aneh di sini ya, masih normal-normal aja. Dan terakhir ada output untuk perulangan, mau input data lagi enggak. Ini variabel tanya, input next ya. Kemudian langsung kita masuk ke kondisi pengujian. Kalau yang di input huruf Y besar atau Y kecil, maka nanti akan berulang lagi. Berulang kemana? Berulang ke sini lagi, do lagi gitu ya kondisinya. Oke, kita running, run file, masukkan jumlah data kita yang simple aja 2. Kode pelanggan misalkan P1, nama pelanggan Rio, alamat BSD, data kedua P2, Ahmad, Serpong. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Nah, ini inputan untuk yang untuk inputan ya. Ini JD, variabel JD. Ini untuk yang output berulang nih, sesuai dengan yang inputnya, for-nya gitu ya. Kalau yang ini nggak diulang kan, karena nggak ada di dalam kondisi perulangan for. Terus di sini ada pengujian yang mau input data lagi nggak. Kalau ditekan Y, huruf kecil atau huruf besar, maka dia suruh input data lagi, masukkan jumlah data seperti itu. Dan selanjutnya sampai tidak terpenuhi pengujiannya, ini nih mau input data lagi sampai kita tidak menginput angka Y atau Y besar atau Y kecil, seperti itu ya kasus 2. Jadi kasus 1 dan kasus 2, kasus 1 menggunakan input stream reader, kasus 2 menggunakan scanner, kelas scanner inputannya ya. Oke, itu penjelasan dari pertemuan 5 ya. Cukup sampai di situ. Untuk latihan kasus Java bisa dikerjakan sendiri di Explore supaya untuk meningkatkan jiwa ngodingnya untuk pemrograman Java ya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.